Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Education is the most powerful weapon which can use to change the world by Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Perkenalkan, saya Sri Hidayani, mengajar di SMK Swasta Al-Wasliyah 1 Marbau, mengikuti kegiatan Jambore GTK 2024, kategori Guru Inovatif. Sebagai guru bahasa Indonesia di SMK, pembelajaran berdiferensiasi saya pilih sebagai topik saat mengajar tentang mengolah dan menyajikan gagasan dalam bentuk teks anekdot dengan model PJBL di kelas 10 1 akuntansi dengan jumlah siswa 30 orang. Pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapan kurikulum merdeka dirancang dengan menekankan kompetensi literasi digital. Tidak dapat dipungkiri, walau punya dampak negatif, gawai, gadget atau HP sangat membantu untuk mewujudkannya. Yang jadi tantangan, bagaimana mewujudkannya kalau penggunaan HP dilarang di sekolah? Sementara berdasarkan angket yang disebar kepada siswa, di kelas 10 1 akuntansi terdapat 35% dari siswa di kelas mereka gagap teknologi. Berikut rangkaian hal-hal yang saya lakukan, yaitu yang pertama, menginformasikan dan mendiskusikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan guru-guru saat rapat tentang penggunaan metode blended learning, yakni siswa tetap belajar di kelas seperti biasa, namun juga menggunakan akses internet di luar jam sekolah, yang tujuannya untuk menyampaikan materi sebelum KBM di kelas, tugas, asesmen tertentu, dan mengupload produk akhir pembelajaran ke GC, Google Classroom, dan sosmed siswa masing-masing. Dan pemberdayaan tutor sebaya untuk membantu siswa yang gaptek. Setelah ada kesepakatan dari pihak sekolah mengenai hal ini, dilanjutkan dengan menginformasikannya ke seluruh siswa, khususnya 10 akuntansi 1. Secara umum, kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan terbagi ke dalam dua hal, yakni saat pelaksanaan daring dan kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas. Sebagai langkah awal pelaksanaan daring, saya dan siswa tergabung dalam satu grup kelas mapel bahasa Indonesia melalui WA dan GC atau Google Classroom. Selanjutnya, saya mempersiapkan materi atau tugas atau asesmen yang akan di-share ke para siswa di kelas tersebut sebelum KBM dilakukan keesokan harinya agar mereka memiliki pemahaman awal. Saat KBM di kelas, saya masuk ke kelas diawali kegiatan pendahuluan mulai dari bersalam, doa, menyampaikan tujuan materi pembelajaran sesuai materi konseptual dan prosedural teks anekdot yang sudah saya share ke grup WA atau GC sebelumnya atau tadi malam. Lalu mengaitkannya dengan pelajaran hari ini, menanyakan manfaat mempelajari teks anekdot sampai pelaksanaan ice breaking. Berlanjut pada kegiatan inti, karena materi yang sudah saya bagikan malam sebelumnya sudah berisi diferensiasi konten, konseptual dan prosedural teks anekdot, maka kelompok siswa tinggal menyatukan pemahaman mereka dengan teman sekelompoknya. Hanya berbeda konten, kelompok visual, dia teorinya secara tertulis, auditori itu dalam bentuk audio suara, sedang kinestetik menonton video pembelajaran materi konseptual dan prosedural teks anekdot. Selanjutnya, siswa diarahkan melakukan diferensiasi proses. Kelompok visual mengamati contoh teks anekdot yang ada di buku, auditori mendengarkan rekaman atau podcast berisi kritikan, dan kinestetik menonton stand-up komedi. Selanjutnya, sebagai diferensiasi produk atau hasil, mereka menghasilkan teks anekdot sampai mengupload ke sosial media mereka masing-masing. Gaya belajar visual membuat cerita bergambar atau tanpa gambar teks anekdot. Gaya belajar auditori membuat podcast atau rekaman suara teks anekdot, sedang gaya belajar kinestetik memerankan drama pendek, cerita stand up komedi atau dalam bentuk video pembelajaran.
Dalam melaksanakan proses produk, guru mengumpulkan pertanyaan mendasar dari setiap kelompok dan semua pertanyaan dikembalikan ke siswa untuk dijawab bersama-sama. Lalu guru menyusun jadwal pelaksanaan proyek siswa. Dalam hal ini, proyek siswa membuat teks anekdot sampai mengupload satu akun dari kelompok siswa ke Google Classroom dan sosmed siswa menggunakan laptop dan internet sekolah. Setelah memantau hasil kerja dan kemajuan proyek, selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dan kelompok lainnya mengomentari. Sebagai refleksi, guru menanya siswa tentang hambatan yang ditemui dalam mempelajari teks anekdot. Selanjutnya, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran pada hari ini dan mengarahkan para siswa lainnya dalam satu kelompok mengirimkan video teks anekdot yang sama yang sudah dipresentasikan tadi ke akun sosial media mereka dan Google Classroom masing-masing. Pembelajaran hari ini ditutup dan diakhiri dengan salam.